Udah on? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Kali ini saya undang khusus ini dari jauh tamunya, yaitu guru kita tercinta Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Kaif halak Habib Bagir? Alhamdulillah, berkatku, Alhamdulillah, masya Allah. berkatukum luar biasa. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Antum datang ke sini tadi jam berapa, Beb? Dari rumah. Alhamdulillah kita berangkat tadi itu jam setengah 11. Setengah 11. Setengah 11. Alhamdulillah lancar banget. Biasa kita jam segini masih tidur, Beb. Habis zuhur baru kita udah bisa bangun. Biasanya masih tidur jam Masih segini. tidur. Karena tiap malam kita kumpul sama tamu. Ah, Datang tamu ngobrol, sharing, kita bicara bercanda-bercanda. Kemudian sampai subuh, habis sholat subuh kalau masih ada tamu masih lanjut kita ajak ngobrol. Sebab ad-duyuf kal mayyit. Tamu kayak mayit deh. Bahwa kita muliain mereka juga. Sebagaimana para ajidat-ajidat kita, orang tua kita itu mereka mendapat keberkahan karena mereka memuliakan tamu. Di antaranya mereka datang bawa rizki, pulang bawa bawa pengampunan. pengampunan. Iya, kadang datang juga bawa pegal, Beb. Bawa pegal juga. Bawa pegal juga. Boleh lebih dekat, Beb. Boleh lebih dekat, Beb. Ininya, Masya Beb. Allah. Nah, maksudnya ininya lebih dekat. Apa namanya? Tadi kerja apa? Biar nah. Marhaba. Oke. Anda lanjut lagi ya. Habib Bagir. Habib Bagir ini saya kasih tahu dulu kepada semua pemirsa Habab Podcast di mana saja berada. Beliau ini adalah pendakwah dai ilallah yang beliau ini aktif di seluruh media sosial, terkhusus untuk anak-anak milenial, terkhusus di TikTok ya. Saya kenal Habib Bagir juga di TikTok, luar biasa. Habib Bagir, Anda mau tanya dong latar belakang antum tinggal di mana atau lahir di mana awalnya? Ana alhamdulillah lahir di Bogor. Oh, di Bogor. Lahir di Bogor dan tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor juga. Tinggal di Bogor. Jadi Alhamdulillah. dari kecil Bogor. Dari lahirannya di Bogor. Jadi orang Sunda. Asli Sunda. Ajib. Tapi asli Sunda ya. Abak Sunda, Umi Sunda. Nah, Ane punya aba kelahiran Palembang. Oh. Ane punya aba cucu daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Al Habsyi, sahibul qaul di Palembang. Adapun umi Ane asli Palembang juga. Umi Al-Kaf. Palembang asli. Nah, Ane punya umi Syarifah Fadilah binti Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Palembang. Alhamdulillah. Oh, terus Abak? Abah Palembang. Abak Palembang, Umi Umi Palembang. Palembang. Kemudian Kok bisa dia jadi di nikah. Bogor? Nah itu subhanallahnya mereka, Bib. Subhanallahnya kita punya orang tua ini, Bib. Ajdad kita, aslaf kita dulu, orang tua kita dulu, al-harakah barokah. Al-Harakah Barokah. Barokah. Ketika mereka mau bergerak, mereka mau berpindah, itu ada keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah dari Palembang, beliau hijrah ke Bogor, merintis kehidupan di Bogor seadanya. Seadanya dan alhamdulillah sampai saat ini. Allah kasih nikmat keberkahan. Ada majelis taklim di Bogor ya, antum ya? Alhamdulillah. Majelis ada. taklim apa namanya? Kita majelis ta'alim Jalsatul Mustafa. Jalsatul Mustafa. Itu didirikan dari kapan, Beb? Jalsatul Mustafa itu kita dirikan daripada tahun 2005. 2005. 2005. Jadi waktu ane masih pesantren, masih mondok di Sayyidil Habib Jindan, ane udah mulai buka majelis ta'alim. Dan beliau pun yang ngasih isyarah nama Jalsatul Mustafa, artinya tempat nongkrong bareng Rasulullah. Ajib, tempat nongkrong bareng Rasulullah. Duduknya tuh ngomongin ya Rasulullah Masya sallallahu alaihi Allah, wasallam. Masya Allah. Berbicara tentang pondok, Beb. Dulu antum mondok di mana tadi, Habib Jindan? Apa sebelumnya juga belum di mana? Ya, alhamdulillah pendidikan ane pertama kali itu, Beb, tarbiyatul ula indal ummahat. Jadi pendidikan Pasti ane itu. pertama kali itu ane punya umi. Umi. Untuk jimat keramatnya ane umi. Subhanallah, kita dari kecil dulu diajarin dari hal apapun sekecil apapun. Itu ketika kita mau masuk kamar mandi. Itu. Ketika kita masuk kaki kanan disuruh mundur, Beb. Dilihat sama dia. Suruh balik lagi. Masuk kaki kiri. Kita kalau minum berdiri, makan es krim berdiri, namanya anak kecil bocah. Iya. Itu kita makan berdiri langsung ditegur sama umi, punya umi. Makan duduk, minum duduk. Dari kecil tuh. Gimana caranya di rumah itu menghidupkan baitun nubuwah. Kalau dulu orang tua kita di Hadramut dulu itu diceritakan kalau di Hadramut banyak anak kecil itu tiap hari dia mimpi Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kenapa sih bisa begitu?
Karena di rumah mereka ada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya bersama kalian Nabi Muhammad. Di rumah mereka ada Rasulullah. Maknanya ada Rasulullah gimana? Ada sunnahnya Nabi, ada syariatnya Nabi, ada ajarannya Nabi. Wah, subhanallah, dari kecil diajarin Umi. Bahkan tuh kalau abis maghrib, Beb, itu zaman kita dulu zaman Nintendo. Antum tahu Tahu Nintendo? Atari, Nintendo, Iya kan? ya. Zaman Nintendo dulu, ada lagi zamannya lagi Atari, Sega. 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 Ah. Abaannya Beb, subhanallah Beb, sama anak manjain banget. Apa yang dimau, dia berikan Beb. Bahasanya walaupun keadaan ekonomi mereka pas-pasan, beliau jadikan kepala di kaki, kaki di kepala. Dia cari rezeki yang barokah, kemudian dia gabulkan hajat anaknya. Hmm. Mau apa? Mau Nintendo. Ada Dibeliin. syarat-syaratnya nggak? Tapi syaratnya itu yang berat. Beb. Oh, syaratnya kayak gimana, Bib? Syaratnya itu yang berat, yang subhanallah. Apa tuh syarat itu? Kita nih punya abah dulu tuh syaratnya itu tuh kita disuruh hafal Yasin, Ajib, disuruh hafal Tabarak. ajib. Nah, itu. Wah, ini punya Umi setiap maghrib Beb, itu Nintendo TV diceraiin Tiap maghrib. tiap ada maghrib. Jadi kalau udah maghrib Beb, Nggak ada yang berani masang TV. nggak ada yang berani masang TV dan nggak berani ada yang keluyuran. Kita anak laki-laki, apalagi yang perempuan. Ini kebetulan 4 bersaudara, 2 laki 2 perempuan. Hmm. Itu kalau maghrib belum pulang ke rumah Beb, pulang Beb, Allah habis. Ngamuk aneh punya orang tua. Kakak aneh kalau yang laki-laki belum pulang, maghrib Umi nangis-nangis di pintu. Mana ini anak, mana ini anak. Subhanallah. Orang tua kita dulu begitu. Kayak ayam. Iya, iya, iya. Kita kalau lihat ayam tuh, kalau mau maghrib, anaknya masih keluyuran di luar, itu induknya nggak bakal mau masuk kandang sebelum anaknya masuk semua. Kalau kata orang Sundanya diampihkeun heula. Diampihkan. Udah masuk semua anak-anaknya, baru induknya tenang. Tapi beginilah keadaan zaman. Ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak orang-orang kadang-kadang mereka bagaikan binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ya, tapi kita Islam ngajarin sama binatang kita bisa belajar. Tuh ba'da maghrib Beb, baca rotib. Kita masih kecil di pangkon Umi aneh baca rotib. Dilaguin Beb. La ilaha illallah, la ilaha. Sambil pala kita diusap-usap sampai deh. Ya latif lam yadal ultu bina bimanadal. Dilaguin Beb. Sampai ketiduran kita tuh Beb. Itu setiap ba'da maghrib. Dan alhamdulillah nempel Beb. Walaupun kita belum belajar ke madrasah, belum belajar ke sekolah TK, tapi itu udah nempel Udah di benak bisa kita. baca rotib. Karena hafal. Dan cerita-cerita setiap mau tidur, kalau mau tidur cerita dulu Beb, para sahabat, cerita para aulia, kadang diselipin cerita Malin Kundang. Umi tuh. Umi ada begitu. Masya Allah, Jadi tiap mau maghrib diceritain, ada cerita Palembang apa cerita Medan namanya Buyung. Itu diceritain tentang anak durhaka, anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Subhanallah. Jadi itulah peran pertama aneh ngerasain pendidikan tuh jimat keramatnya tuh Di orang tua. orang tua. Itu madrasatul ula Itu ya berarti. madrasatul ula. Terus, Bib, setelah itu? Setelah itu kelas 3 SD, setiap habis pulang sekolah SD, Beb, itu aneh sama abah aneh dianterin, Beb, ke tempat kiai-kiai. Oh, antum belajar juga tempat Sama kiai. kiai-kiai. Aneh belajar itu diantaranya guru aneh masih hidup, insya Allah panjang umur. Itu ada Kiai Khudri. Kiai Khudri. Ada Kiai Khudri. Kemudian lagi ada Kiai Ade. Nggak jauh dari rumah kita. Terus di situ ada madrasah namanya Madrasah Asy-Syifa yang dibangun oleh Al Habib Ali bin Syihab. Allah yarhamuh. Jadi dari habis pulang sekolah tuh kita Beb, kita berangkat ke madrasah-madrasah diantar mana punya abah ke para kiaiat, para ajengan yang ada di situ kita ngambil ilmu kepada mereka. Subhanallah. Sampai aneh tuh datang ke tempat mereka tuh cium tangan sama mereka. Beliau cium tangan aneh. Oh, kiainya cium tangan. Kiai cium tangan. Aneh anak kecil Beb, bingung Beb. Umur Masih berapa waktu itu? anak-anak. Umur aneh waktu itu kurang lebih masih umuran 7 tahun, 8 tahunan Beb. 7 tahun, 8 tahun. Cium tangan kiai, kiainya nyium tangan. Dia cium tangan balik. Kita masih hijau Beb, ya Allah, masih kecil banget. Kita cium tangan guru. Guru. Satu guru, kedua umurnya lebih tua dari kita. Adab kita diajarin sama orang tua kita kan. Ya, betul. Sama yang lebih tua, kita cium tangan dia Beb. Pas aneh cium, itu kiai cium tangan aneh. Takjab. Orang dulu kiai Orang itu dulu. Masya Allah. Aneh diam. Belajar sama beliau, samudra ilmu yang tulus, yang ikhlas dia ajarkan kepada kita Beb, dengan senyumannya. Abis aneh pulang di tempat kiai tersebut, sebagai anak aneh nanya sama abah. Bak, Adi, aneh Ading sering dipanggil sama abah. Ading, masih kecil panggilannya bukan Bagir, Ading. Ading cium tangan kiai
Kiainya cium tangan ading. Kan kiai udah tua. Abah ini Pertanyaan senyum. polos. Iya, anak-anak. Kalau abah, ane bilang apa ya? Kalau dia mau cium tangan ente, jangan dikasih. Kata Abah, Kata abah, tarik. tarik. Ajaran tuh. Ajaran Akhlak anak punya adab. abah. Terus? Besoknya ane balik kayak gitu. Ane cium tangan, ya Beb. Ketika dia mau cium tangan ane tarik. Marah dia, Beb. Marah. Dia marah. Dia bilang, Habib, apa Habib nggak boleh? Ane mencium tangan yang di situ ada zatnya Rasulullah. Luar biasa. Ini masih anak-anak ini. Ane nggak tahu apa itu Habiban. Belum tahu. Apa itu Habib? Ane nggak tahu. Siapa ane nggak tahu. Beb. Yang ane tahu di rumah ane cuma diajarkan pendidikan baitun nubuwah. Tapi ketika ane ke kiai-kiai tadi, di situ ane justru belajar tentang Habib. Bukan dari abah ane. Abah ane nggak pernah ngajarin sama ane, lu tuh Habib. Nggak pernah. Ana rasa itu seluruh habaib mendidiknya seperti itu. Umum semua. Umum. Hampir semuanya. Keluarga. Di rumah mereka dipanggil nama anaknya Haidar, Dar, Habib, Ali, ya Muhammad, ya Uzaid. Dia dipanggil Habib. Tapi kita mengenal panggilan sayang tersebut. Sayang, cinta, itu kita belajar kepada mereka. Kepada mereka para kiai yang memang mereka itu orang Indonesia asli. Mereka manggil kita Habib. Artinya apa sih? Kita nanya sama guru kita, kekasih. Kita cinta. Cinta kita bukan ngelihat anehnya. Anehnya sih ondel-ondel. Di siapa kita, Beb. Tapi isbat cinta dia itu, Beb, kembali kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun yang dinisbatkan dengan Nabi, mereka cinta. Makanya, Anda sering ditanya, Beb, kenapa seorang cinta kepada para wali, para aulia wassalihin, para kiai, para ajengan, Buya Hamid, Guru Zaini, sampai orang rela berangkat dari mana-mana buat hadir hallnya sampai jutaan orang, Beb. Cinta itu bukan butuh dalil yang sahih, tapi cinta itu butuh hati yang sahih. Hati yang di situ terhubung dengan Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah kalau udah di hatinya tertanam rasa cinta yang tulus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, ittisal, Beb. Akan tersambung kecintaan tersebut. Pemirsa, ini sebenarnya belum bahas tentang apa-apa nih, tapi dari perjalanannya Habib Bagir aja kita udah bisa ngambil hikmah bahwa kecintaan kepada keluarga Nabi ternyata sudah tertanam dari dulu ya, Beb. Dari dulu. Dari para kiai-kiai terdahulu. Para kiai-kiai kita terdahulu. Karena tidak mungkin tuh kiai seperti itu kalau tidak pakai ilmu. Gak mungkin. Kalau kita mengatakan dia taklid a'ma, bahasa kita cinta buta. Aneh pribadi bilang begitu. Ini cinta macam apa kepada aneh yang bukan siapa-siapa. Waktu itu masih kecil. Kamu guru saya, kamu kiai saya, kamu yang ngajarin saya, madrasah saya. Kenapa kamu cium tangan saya? Beliau yang ngajarkan kepada saya. Beliau yang ngajarkan kepada kita. Bukan kecintaan yang ikut-ikutan, bukan kecintaan yang cuma sekedar pengakuan, tapi kecintaan beliau kepada Rasulullah, sehingga maknanya apa? Apapun yang berkaitan dengan Rasulullah dia cinta. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah kita langsung masuk aja ke bab yang lagi viral saat ini, Habib. Nanti dulu, Beb. Enggak, soalnya ini udah gigit 3 langsung tadi. Kalau tadi Kiai, nanti setelah di akhir baru kita tanya Habib Bagir nanti kemana aja. Ini kalau begini, Beb, kalau melihat begini, Ana udah ini aja nih. Antum, bagaimana pendapat antum tentang ada seorang kiai juga yang bertolak belakang nih dengan kiai yang guru antum? Kalau kiai yang guru antum tadi mengajarkan untuk mencintai habaib, walaupun itu habaib masih muda, tapi ada satu habaib zaman sekarang, satu kiai zaman sekarang mengajarkan sebaliknya. Bahkan antum sudah paham lah di TikTok, bahkan jamaah juga tahu. Itu pendapat antum bagaimana, Beb? Allah yahdihi. Harapannya doain. Doakan yang terbaik. Doakan Allah berikan kebaikan. Kurang ini, Beb, kurang deket nih ininya mic-nya nih. Enggak begitu begini kayak anak gini. Ya, tegang anak. Dilurusin jangan tegang. Diinterogasi ya, Abdullah. Iya. Tapi gimana suara Ajib? Suara bagus? Nah, Insya Allah. Aneh baru pertama podcast kayak ngerasa di BAP ya. Iya. Lanjut, Beb. Jadi kalau menurut antum enggak ini soalnya kan beda nih, Beb. Nah. Kiai, Anda enggak bilang kiai dulu sama kiai sekarang ya.
Kayak sekarang juga banyak Banyak yang masya Allah, luar biasa, tapi Masya ada yang jadi bikin gaduh, jadi jangan bikin bikin pada ya salah persepsi dan lain sebagainya. Itu pendapat antum tadi katanya Allah Mahdi. Ya Allah mudah-mudahan dikasih hidayah. Tapi tanggapan antum seperti apa sih untuk menilai kajian ilmiah dia yang katanya secara tidak langsung kan itu menafikan habaib-habaib yang ada di Indonesia bahwa habaib itu bukan keturunannya Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Di zaman yang sekarang modern ini, Beb, Iya. kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahwasannya di akhir zaman nanti dunia dalam genggaman. Hmm. Maknanya dalam genggaman tuh apa ya? Iya. Sekarang kejawab. Kita bisa ngelihat dunia nih, jendela dunia nih kita bisa lihat di medsos. Betul. Setiap orang bisa berucap, setiap orang bisa berkata, setiap orang bisa menyampaikan, dan setiap orang bisa berkomentar. Betul. Maka di zaman sekarang itu balik-balik bagaimana kita menggunakan medsos tadi. Digunakan untuk apa? Ibaratnya pisau. Pisau nggak hanya digunakan hanya untuk menyakiti orang. Ternyata pisau juga bisa bermanfaat kalau digunakan kepada hal yang bermanfaat untuk meringankan kewajiban kita hari-hari. Masak. Kalau nggak ada pisau repot, Beb. Betul. Motong ayam, motong kambing, iya, motong daging, motong bawang, sayur-sayuran. Tapi kalau nggak ada pisau nggak susah, Beb. Tapi kalau digunakan untuk menyakiti, mudarat. Maka medsos juga apapun aplikasinya, apapun kita nggak perlu sebut ya, nama aplikasinya ya. Semuanya tergantung kita yang menggunakan. Kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita gunakan kepada suatu hal yang nggak baik, maka akan tumpah ruah pula keburukan tersebut. Maka saya juga berpesan kepada para jamaah, para audiens, terutama juga kepada para orang-orang yang sedang menyaksikan daripada podcast ini, pandai-pandailah kita dalam melihat dan mendengar. Gak semua apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar kemudian kita masukin. Betul. Kita telan mentah-mentah. Lah, jadilah kita pendengar yang berakal. Sebab Dajjal ini, Beb. Dajjal ini di zaman sekarang banyak pengikut, Beb. Dajjal banyak pengikut. Dajjal aja banyak pengikut, Beb. Betul. Ada fitnah Dajjal. Makanya setiap tahiyat akhir kita tuh sebelum kita mengucapkan salam kita doa. Daripada fitnahnya Dajjal. Bukan Dajjalnya yang sekarang turun, Beb, tapi fitnah-fitnah daripada fitnah Dajjal tersebut, Beb. Apa sih yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kita? Siapapun, baik dari kalangan kiainya sendiri, baik dari kalangan habaibnya juga, baik dari kalangan santrinya juga, siapapun, pejabatnya, umaroknya, mereka ikut andil, Beb. Apa yang mereka tumpahkan di medsos ini, apa yang mereka ucapkan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan aneh pun pribadi, Beb, berucap, Beb, setiap kalimat aneh ini bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau kita mau selamat ya di zaman sekarang jaga lisan. Dan Rasulullah mengatakan, cukup seorang itu dikatakan pendusta, Beb. Dia mendengar daripada apa yang dia dengar, bukan dia mendengar dan memilih daripada apa yang dia lihat. Jadi itu namanya orang yang gak punya prinsip. Orang kalau nggak punya prinsip, musim apa ke bawah? Musim ini ke bawah. Begitu. Musim musuhin para ulama ke bawah. Musim musuhin parpol ke bawah. Musim musuhin pemerintah ke bawah. Musim musuhin para aulia ke bawah gitu. Muzahzab jadinya. Muzahzab. Ya. Muzabzab. Muzabzab. Masya Allah. Ada zaman, zamanul fitan yakni. Dan ternyata masalah ini bukan sekarang aja, dari zaman dulu. Udah ada. Ya kita lihat sekarang. Gara-gara lisan tadi. Gara-gara lisan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya Nabi, sahabat Nabi al-mubashirina bil jannah. Sayyidina Ali dibunuh gara-gara provokasi. Kemudian lagi enggak cuma Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Inna ibni sayyid, kata Rasulullah. Cucuku ini nih anak ya. Kalau orang sekarang bakal dikritik Nabi. Kalau sama orang zaman sekarang bisa dikritik juga Nabi. Kenapa nggak bilang cucu, kenapa bilang anak? Kenapa bilang anak? Kayak orang sekarang bilang Ahlul Bait Nabi itu ya Hasan Husain, selebihnya bukan. Ajib, ente punya dalil sendiri, ente punya hujah sendiri. Itu zuriat. Nah, zuriat tuh masih ada situ zatnya Nabi, terserah ente mau berdalil apa ya. Iya. Yang cinta nggak membutuhkan itu, yang membenci juga nggak membutuhkan alasan. Oke, dari sini kita bisa dikasih tahu sama Habib Bagir bahwa kita harus menyikapi dengan baik, dewasa medsos ya. Cuman Habib Bagir ini belum ke subjeknya ya, maksudnya
Apa tanggapan Habib Bagir tentang kajian ilmiahnya Kiai Imanuddin yang beliau mengatakan bahwa keturunan habaib yang ada di Indonesia ini terputus karena menyambung kepada Said Ubaidillah bin Ahmad Muhajir, karena Said Ubaidillah ini bukan daripada Ahmad Muhajir. Coba antum seperti apa tanggapan antum? Siapapun ya, Anda nggak mengatakan kepada orang tertentu, siapapun. Mm-mm. Orang yang mengatakan seseorang itu, Beb, tidak mempunyai anak, atau dia bukan anaknya, Beb, maka dikatakan dia anak zina. Si fulan. Itu jatuhnya kepada qadzaf. Dia qadzaf, Beb. Qadzaf. Qadzaf. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada sebab seseorang wafat su'ul khatimah adalah qadzaf. Kepada siapapun, Beb. Anda yang mengatakan Habib Abdullah ini bukan adiknya Habib Hasan. Oh, ini sebarin kemana-mana. Itu Habib Abdullah bukan adiknya Habib Hasan. Ada qadzaf, Beb. Atau Anda bilang Habib Abdullah sama Habib Hasan ini bukan anak Habib Ja'far. Ada qadzaf namanya, Beb. Ini penyakit. Ada lagi ta'an namanya. Kalau ta'an itu apa? Kalau ta'an itu adalah orang-orang yang mengaku nasab selain bapaknya. Sampai diancam sama Nabi, mal'un man tasyabbah bi ghairi nasabi abih. Allah melaknat. Dilaknat oleh Allah siapa? Orang yang mengaku nasab selain nasab bapaknya. Ketika kita nggak memahami suatu hal, kita hanya mendengar dari satu riwayat. Ini dari satu riwayat, Beb. Dari satu buku. Yang nggak tahu, ya, datang dari satu buku, dia mengatakan tanpa mencari tahu kebenarannya, tanpa ada mediasi, tanpa dia datang duduk. Itu apa ya yang terjadi, Beb? Yang terjadi adalah menyebarkanlah kebodohan, menyebarkanlah kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Dari satu riwayat yang dia ambil. Kemudian bahkan ada kalimat fulan, kita katakan fulan menantang untuk berargumen, mediasi. Berapa banyak para habaib yang datang ke sana, bukan habaib saja, para kiai minal muhibbin, yang mereka belajar, tahu ilmu. Ketika mereka datang kepadanya, itu apa dikatakan? Kriminalisasi atau persekusi. Ini Habib datang rame-rame, ini kiai datang rame-rame, saya mau dipersekusi. Loh, ente bilang mau berargumen. Baik-baik tuh kiai sama Habib mau datang ke tempat dia, Beb. Jadi udah sempat ada seperti itu. Sudah ada. Ana udah bertanya kepada sumber yang jelas langsung ya. Ketika datang beberapa tokoh ke sana, dia menolaknya. Maka Anda juga berharap kepada tokoh-tokoh pemerintah saja, tokoh-tokoh kita semua nih, ajak duduk. Ajak duduk. Kita biar jelas duduk. Berarti silaturahmi ngopi bareng. Jangan tegang ya, ngopi bareng. Gitu. Kalau misalnya nggak ada yang nyiapin tempat, rumah Ane kebuka 24 jam. Luar biasa. Ane undang, Ane punya saudara, kita punya saudara, tetap saudara kita, Beb, Kiai Haji Imaduddin, ngopi bareng di rumah Habib Bagir. Dan mudah-mudahan ini disaksikan sama semua orang. Oh, pasti ini disaksikan, Beb. Ane ngundang untuk ngopi di rumah Habib Bagir. Karena ilmu itu bukan debat, Beb. Ilmu bukan debat, ilmu diskusi. Itu bukan mengajarkan perdebatan. Betul, Beb. Laisa bikasratul jidal. Bukan pandai berdebat, pandai riwayat, mengutarakan riwayat, enggak. Al ilmu khasyah bidzaka ihlu. Ilmu yang sesungguhnya itu apa? Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah rasa takut dia dan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ane undang di rumah ngopi bareng, ane siapin 24 jam. 24 jam datang ke rumah ngopi bareng. Wah, insyaallah kita undang juga, Beb. Kita undang juga tim-tim multimedia, semua kita undang. Jadi pengen biar mengislahkan semuanya. Kalau antum itu urgent ya, Beb, untuk duduk bareng itu urgent? Enggak juga. Karena ya? Katakan tadi, Beb, si pecinta tetaplah mencintai. Yang mencinta tidak membutuhkan dalil, dan si pembenci pun tidak butuh keterangan. Sebelumnya ada fitnah ini, Beb. Ini hidup umurannya 30 tahun. Zaman abahnya sekarang umur 73 tahun. Zaman kakek njit masalah begini nggak pernah ada, Beb. Baru ada di zaman kita. Baru kalau sezaman beberapa abad ini ya, nggak pernah ada masalah seperti ini. Ini baru. Buat di Indonesia ini baru. Meragukan. Berarti yang dia ragukan bukan cuma habaib sekarang kan ya? Seluruh, Beb. Nah, kalau dia meragukan Al-Fakir karena kebodohan aneh, karena kekurang baiknya aneh, sikapnya aneh abdun zamim, aneh hamba yang kotor. Kadang-kadang kita dipanggil Habib kita malu.
Dipanggil Sayyid kita malu, dipanggil Syarif kita malu. Orang manggil Sayyid Habib Bagir. Ayo kita undang ad-da'i ilallah. Malu beb, aneh ngerasa malu beb. Kenapa? Ketika kita disambut datang acara Tala al-Badru alaina, kita ngerasa malu siapa kita ya. Cuman itu bentuk cinta seseorang. Aneh pribadi, aneh ngerasa malu. Kenapa? Karena nasab itu bukan suatu kemuliaan bagi aneh. Nasab. Apa Habib nggak bersyukur? Aneh bersyukur. Tapi nasab bagi anak pribadi adalah tanggung jawab raksasa yang anak harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan datukan Nabi Muhammad SAW. Kalau ke Rasulullah jauh beb, kakek aneh aja deh beb. Aneh baca tuh kakek aneh di Palembang, Sahibul Khaul yang sampai sekarang khaulnya diperingati tiap tahun. Beb. Tiap tahun tuh yang ramai Siapa tuh yang ya. nggak kenal Habib Ahmad bin Hasan Habsyi? Beliau ini beb, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya nih punya guru Habib Jindan. Datang ke sono beb, nggak mau pulang Habib Salim. Ulama dulu begitu, nggak mau pulang sampai kitabnya Habib Ahmad khatam dibaca semuanya beb. Cip. Zaman dulu nggak ada handphone, dikirim telegram sama keluarga Habib Salim. Habib Salim pulang ke Jawa sini. Dulu Jakarta dibilang Jawa sini. Dari Palembang pulang ke Jawa. Habib Salim bilang apa? Aneh nggak mau pulang sebelum aneh khatam membaca kitab Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Acip. Rakusnya sama ilmu segitunya Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Itu, lihat. Nah ini orang kalau ada orang yang mencela, ada orang yang mencela seperti itu. Sebenarnya dia tidak mencela kalau Rana. Dia gimana ya? Mengkaji, Bib. Mengkaji bukan mencela. Nah, Tapi makanya, kenapa antum bilang mencela? makanya aneh nggak mengatakan nama. Oh, kalau ada ya mencela. Mencela. Sekarang dia ya sefulan berdalil, meragukan. Yang komentar, Ya, betul. yang berkomentar tanpa keilmuan, dia katakan saya nggak benci sama Habib. Ini cuman apa namanya referensi saya. Saya belajar mengkaji dari satu kitab atau dua kitab di abad kemana, abad sono. Saya buka ini referensi tersebut. Ketika saya buka, dia bilang, saya menemukan hal ini, dia bilang. Baru saya menemukan dari kajian saya ini. Dari satu kitab, ditelan sama dia. Kemudian, kalau memang ada keraguan kepada Sayyidina Ubaidillah, daripada anaknya Sayyidina Ahmad al-Muhajir, kenapa nggak mediasi datang ke Rabitah? Ya. Nanti Atau kenapa nggak datang ke para habaib? Habib kan? Habib cucunya Sayyidina Ubaidillah kan? Iya nanya sama Habib yang berilmu, yang mumpuni. Dia datang, dia duduk. Ada nggak? kalau datang duduk dikasih tahu ya, Beb. Nah, karena kalau kita menasehati orang, Beb, atau kita ingin bertanya akan suatu hal keraguan kita, Beb, datang fatabayyanu, tabayyun. Ini mencontohkan orang yang berilmu, duduk tabayyun. Makanya saya nggak suka baik dari kalangan siapapun, Beb. Mau kiai, mau habib, mau siapapun. Ketika dia mengkritik seseorang secara umum, itu jatuhnya bukan podium. mengkritik. Itu namanya mencela. Bukan menasehati, tapi mencela. Mencela. Nah, Kalau ada orang bilang Habibnya takut nih gitu gimana? takut Iya. kalau Jadi harus diam-diam aja, yang ketemu aja silaturahmi, nggak usah di podium. enggak. Kalau kita sudah seperti ini, Beb, fitnah menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Itu tujuan kita kalau memang sudah tersebar fitnah tersebut, biarin aneh difitnah, aneh terima aja. Nah, itu urusan ente sama Allah. Tapi kalau ini menjadi suatu hal yang tersebar dan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat, maka tabayunnya pun juga di halayak ramai dan diumumkan secara umum agar semua orang menyaksikan daripada hal tersebut. Jadi tidak terus membiarkan fitnah yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi pendapat antum nih harus diselesaikan apa didiamkan? Tadi kayak harapan aneh ngopi bareng. Bisa Ngopi ngopi bareng, duduk bareng, silaturahim. Sampai saat ini belum ada yang meminta, tapi udah ada yang datang, Beb. Aneh nggak tahu, kurang tahu. Cuman aneh dengar ada beberapa tokoh habaib dan tokoh kiai yang datang ke kediaman Fulan tadi yang nggak sebut nama. Iya. Ketika dia datang, ya tadi yang keluar adalah di situ adalah Dibilang persekusi dan lain sebagainya. persekusi. Gitu. Oke, baik dah. Terus Beb, kita lanjut lagi. Nah, ini kan itu fitnah-fitnahnya ya. Ya mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah-fitnah Wa itu. mu'afatin minal fitani. Wa mu'afatin minal fitan. Nah, memang udah akhir zaman seperti ini, banyak fitnah-fitnah. Yang kita harus tahu bahwa kembali lagi kepada kiai yang antum belajar kepada beliau, itu kan salah satu contoh yang luar biasa ya. Seorang Habib masih kecil juga dicium tangan oleh kiai. Nah, kenapa sih Bib ini? Nah, kenapa sih Bib kok seharus segitunya memuliakan habaib? Dari mana dalilnya? Apakah ada Allah Ta'ala nyuruh dalam Al-Quran
Apakah ada Nabi menyuruh di dalam hadis untuk memuliakan keturunannya Nabi? Itu Beb. Nah, Habib, tadi saya katakan bahwasannya suatu hal itu apabila dia berkaitan dengan Dengan hal Nabi. yang dicintainya, maka akan membuahkan cinta. Ana senang sama Habib Abdullah. Ana cinta sama Habib Abdullah. Apapun yang berkaitan dengan Habib Abdullah, Ana cinta. Allah salam. Tapi cinta itu ada batasan, Beb. Ada batasan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan cinta dan benci ini udah kodratnya manusia. Setiap manusia dari zaman Nabi Adam, ini Nabi loh, sekelas Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia kodratnya. Sunnatullah, Allah ciptakan mempunyai rasa cinta dan benci. Tapi lihat, Rasulullah mengajarkan dan memberikan koridor kepada cinta tersebut. Al-hubbu fillah wal bu'du fillah. Cinta karena Allah, bencinya pun karena Karena Allah. Allah. Kepada siapapun, kita nggak cerita kepada habaib, Beb. Hmm. Kepada kiai, kepada siapapun, kepada makhluknya Allah. Kita, Beb, boleh benci dengan perbuatan kesalahan seseorang, Beb. Ada orang berbuat maksiat, kita wajib mengingkari. Dan orang yang mengingkari di hati itu, Beb, itu selama-lamanya iman. Ya. Kita lihat keburukan di luar. Kemudian kita diam aja, Beb. Ada na'udzubillah. Tugas kita apa? Mengevakuasi orang sebanyak-banyaknya. Memperbaiki. Kalau nggak bisa, minimal hati kita mengingkari. Dan kata Rasulullah, yang ingkar di hati itu orang yang paling lemah imannya. Betul. Lemah banget. Ad'aful iman. Lemah. Kita boleh benci perbuatan orang tersebut, tapi kita nggak boleh benci sama orangnya, Beb. Betul. Nggak boleh menjat seseorang. Orang yang kita lihat buruk, mungkin saat ini dia buruk. Kita nggak tahu besok dia tobat sama Allah. Habib Ali Al-Habsyi, saya bersimtu duror yang maulidnya dibaca di seluruh belahan dunia ini. Habib Ali Al-Habsyi, salah satu cucunya Ubaidillah, Sayyidina Ubaidillah. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang maulidnya dibaca di mana-mana. Kita mengenal maulid simtu duror, untayan kerinduan beliau kepada Rasulullah SAW. Itu Al-Habib Ali mengatakan apa? Seandainya Anda melihat orang bermaksiat depan mataku, ya, kemudian aku berjalan bersama dia, Beb, kehalangan dengan satu pohon, kehalang satu pohon, maka aku yakin dia sudah menjadi kekasihnya Allah. Kenapa? Husnudzon beliau yang begitu tinggi kepada setiap makhluk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu. Mungkin orang yang kita sekarang lihat dia buruk, besok dia dapat hidayah dari Allah. Fa inna fadlullah wasi'. Karunia Allah itu luas, Beb. Berarti antum mendoakan juga. Aneh mendoakan. Aneh mendoakan, selalu mendoakan. Kita doain. Doain ya. Silatul mu'min doa. Senjata yang paling ampuh ini apa, Beb? Doa. Itu. Doa dan apa Beb buat mereka, buat beliau? Selalu doa kita lantunkan. Dan kita, Beb, aneh teringat dulu Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu, Beb, Ruhullah. Itu Nabi Isa dicaci sama orang, Beb. Beliau dicaci maki, dikatain, dihina, dicemooh. Nabi Isa jawab apa, Beb? Jazakumullah khair. Masya Allah. Allah balas enti kebaikan. Dicaci maki lagi Nabi Isa, jazakumullah khair. Allah balas engkau dengan kebaikan. Maka sahabat Nabi Isa berkata, ya Isa, kamu tuh dicaci maki. Bukan didoain, kamu dicaci. Kenapa kamu malah doain dia? Nabi Isa bilang apa, Beb? Kullun nas yunfiku mimma fi. Setiap orang itu menginfakkan, memberikan apa yang dia punya. Orang kalau hatinya kotor, yang keluar kotoran. Tapi kalau orang hatinya bersih, insya Allah yang keluar kebaikan. Aceh. Itu. Jadi memang kita kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kembali pada diri kita masing-masing. Bahkan dengan adanya fitan seperti ini juga kita harus menyikapinya dengan baik ya. Jangan terbawa, kita harus tabayun dengan baik. Beb, ada banyak pertanyaan-pertanyaan, Anak akan bacakan buat antum khusus ini edisi yang luar biasa. Walaupun kita ini ngobrol-ngobrol aja, sebenarnya tidak ada satu ke pokok pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bagas Rival 4. Beb, kalau misalnya kita lagi ngutang tapi kita lupa bayar di dunia, kalau di akhirat bayar pakai apaan, Beb? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya, gimana tuh, Beb? Banyak yang ngutang tapi nggak mau bayar atau lupa bayar. Alhamdulillah minta. Nah, gimana tuh, Beb? Ini utang piutang itu jangan jadi suatu hal yang disepelekan, Beb. Jangan ya. Alhamdulillah. Berapa banyak orang terhalang, tertutup dari pintunya surga gara-gara utang piutang. Ini balik ke bahasan kita barusan juga sebetulnya, Beb. Iya. Itu hubungan kita sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, Beb. Allah Maha Pengampun. Dosa kita sebanyak apapun, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi bukan berarti kita ngeremehin juga. Iya. Semau-maunya. Allah Maha Pengampun.
Tapi ampunan Allah terhalang Beb bagi apa Beb? Hablum minan nas. Orang yang hubungannya sesama manusia nggak bagus. Dan di antara ini ngutang. Hutang pihutang nih. Rasulullah sampai terhalang daripada pintu surga orang yang wafat dalam keadaan dia berhutang. Jadi kalau udah wafat nggak ada cara dia untuk ngebales, ngebayar Urusan hutang. sama manusia harus selesai dulu. Selesai dulu deh. Itu kalau punya utang piutang sebelum meninggal tulis. Nah, kalau kita punya orang tua, abah kita, kakek kita semua tuh, itu ditulis Beb. Ditulis Beb wasiat itu Beb. Bahkan ditaruh di bawah bantal dia kalau mau tidur Beb. Wasiat ditaruh di bawah bantal. Takut dia tidur bangun udah nggak bernyawa. Tapi dia punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hablum minan nas. Terus caranya gimana nih kalau tadi bilang lupa? Nah, kalau Ada dia solusi nggak Bib untuk itu? nggak ada solusi. Gak ada solusi. Nggak ada solusi. Kalau dia lupa Ah, makanya nih suatu hal yang nggak boleh ditunda apa ya? Bayar utang. Nikah juga diantaranya. Nggak, suatu hal yang makruh ditunda-tunda itu apa? masuk Nikah. nih bab nikah nih. Oh iya, sama juga termasuk bayar Bayar utang. Segerakan. Kalau kita nahan haknya orang lain nanti hak kita ditahan sama Allah. Kalau Jadi kita jangan nahan hak orang. jangan nahan. Kita punya Bahaya. rezeki, kita balikin. Kita nahan rezekinya orang lain, Allah tahan rezeki kita nanti. Gara-gara utang yang kita nggak bayar sama orang, rezeki yang tadinya kita dapat banyak terhalang gara-gara haknya orang lain tersebut. Ada nggak Bib kalau rezeki kita ditahan sama orang, Mm-mm. tapi kita diganti lagi rezeki sama yang lain-lain gitu? Nah, kalau dia ikhlas. Kalau dia ikhlas. Tapi beda kalau ijab kabulnya utang, BP. Kalau ijab kabulnya utang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Misalnya gini, fulan minjem duit sama ana 100.000. Hmm, Ini apa namanya, ijab kabulnya minjem dia. pinjem. Kalau aku minjem, kemudian nih orang wajib aneh ingetin sunnah. Sunnah Disunnahkan sama Nabi mengingatkan. ngingetin orang untuk bayar utang sunnah. Jangan malu-malu. Orang Tapi kadang-kadang malu. iya, ini mau nagih utang sama dia malu. Jangan, sunnah itu. Nagih utang sunnah. Takut tadi kesian nih kalau dia lupa. Bahaya. Duit nggak seberapa, akhirnya sampai dia meninggal ke bawah tuh utang. Nauzubillah min dzalik. Makanya tuh selesaikan secepatnya. Tapi kalau ente ikhlasin, ente ngomong telepon, utang ente kemarin sama nih, tahun lalu belum ente bayar-bayar. Oh iya, afwan, ane belum bisa bayar, maafin, minta ridho, ane belum bisa bayar, nanti ya, udah nggak usah nanti, ane ikhlasin buat ente. Niatin sedekah. Kalau orang Indonesia Bib mengikhlaskannya ketika orang itu meninggal dunia. Rata-rata ya. Alhamdulillah. Ketika meninggal dunia, dia punya utang, udah dah biarin, ikhlas. Nah itu gimana, masuk gak? Kayak tadi, kalau si orang Kan yang gak ada ijab kabul nggak ada tadi. ijab kabul, Ah. ketika dia sudah mengikhlaskan, pahala bagi yang mengikhlaskan dan si fulan tadi termaafkan. Termaafkan berarti ya. Kalau dia mengikhlaskan, Mengikhlaskan. makanya tuh kalau kita meninggal tuh ada khutbah, Ada khutbah. diingetin. Apabila ane punya orang tua punya meninggalkan Salah. hutang piutang, datang ke rumah aneh. Begitu. Ajib. Ada Beb. Islam mengajarkan segala hal dengan sempurna. Luar biasa ya. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi Beb, selain lagi sini. Beb, tolong tips buat hati tenang dan nasihat buat anak muda, apalagi kan iman kadang naik kadang turun. Syukron. Wah, ini iman Masya naik Allah. anak muda nih Beb. Balik ke iman lagi. Keiman lagi, luar biasa nih. Masya Allah. Hati kita kalau mau tenang Beb, cuma satu Beb. Apa kuncinya. kuncinya? Kunu ma'allah. Bersama Allah Subhanahu wa Bersama taala. Allah. Orang kalau udah bersama Allah, man wajadallah wajada kulli syai'. Orang kalau dia udah mendapatkan Allah di hatinya, Beb, dia ngedapetin segala-galanya. Caranya Beb. Caranya pertama adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Nyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Berkata wasila. Di pagi hari, di malam hari kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Prioritaskan haknya Allah. Selama ini kita kan cuma menerima hak dari Allah, tapi kita nggak menunaikan hak kepada Allah. Betul. Rezekinya kita makan, haknya kita tinggalkan. Tapi Allah Maha Ghafur, Allah Rahmanur Rahim. Walaupun kita banyak meninggalkan Allah, Allah masih terus kasih sayang kepada kita. Kasih sayang Allah berupa rezeki, umur, kesehatan, bahkan penyakit. Itu rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Luar biasa. Ketika dia sakit, dia ingat sama Allah. Kenapa? Allah lagi pinang, dia melalui sakit tadi. Diingetin Allah lagi. punya bermacam-macam cara untuk mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu Allah. Pertanyaannya kita sekarang, setiap Allah mengulurkan pinangannya, kapan kita mau menerima pinangan Allah? Oke. Jadi Allah bersama kita, tapi problemnya apa? Kita yang banyak meninggalkan Allah dan dekatkan diri kita kepada Allah di antara dalam Sholat. 5 waktu. Orang kalau udah memprioritaskan sholat, maka Allah prioritaskan dia. Orang yang mengutamain Allah, Allah bakal utamain dia.
Tapi kalau orang suka nunda-nunda kewajiban kepada Allah, Allah tunda segala urusannya. Jadi sumpah itu apa ya, Beb? Orang nggak dapat daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nih zaman sekarang nih, orang ribut di medsos begini. Aneh seneng aja, Beb. Kadang anak duduk sama ashab nih, sepupu-sepupu di rumah, tamu-tamu kan para habaib sering ngumpul di rumah, kiai-kiai Iya. ngumpul. Oh, Beb tahu nggak nih, Beb, ada berita ini, Beb, berita ini. Udah jangan bawa berita yang sumpah ke rumahnya deh. Bawa berita yang senang-senang aja udah, Iya, iya, iya. yang enak-enak aja. Paling nggak ada waktu, Beb. Bahkan santri aneh bilang, Beb, aneh buka di YouTube, buka di ini. Ente masih sibuk YouTube. Tapi Habib Bagir main TikTok, IG segala macam. Aneh dakwah buat orang yang di luar. Tapi bagi para santri, aneh bilang para jamaah majelis, aneh bilang sibukin sama Al-Quran. Aneh pernah Beb ngelakuin hal sama, nanya mana punya guru Habib Jindan. Habib dengar kabar nggak Beb di medsos lagi rame begini? Ente kayak pengangguran, Habib Jindan. Ajib. Lo kayak pengangguran. Maksudnya Beb kayak nggak ada waktu buat ngaji, buat baca Quran. Ya, nganggur. Orang nganggur kan setiap hari buka scroll. Iya, 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 iya. Maaf nih Beb. Benar, Maaf. benar. Kadang-kadang perempuan aja kalau mau tidur tuh, sebagian perempuan ya, nggak usah perempuan, kita laki deh kadang-kadang. Itu kalau mau tidur scroll, buka, dengar berita ini seneng, dengar berita ini sumpah. Kepo. Iya. Ntar ada berita begini dia sumpah. Ada berita ini dia seneng. Ajib. Tapi orang yang mau seneng apa? Mau tidur Al-Quran dia buka. Makanya aneh bilang kemenangan itu Beb simpel sebetulnya. Kalau mau dapat kemenangan itu bukan dapat jabatan, bukan dapat harta, bukan dapat kemuliaan dari manusia. Enggak. Kemenangan kita itu di mana Beb? Dalam salat 5 waktu. Dalam bakti sama orang tua, dalam menyambung silaturahim, dalam menjaga akhlak, jaga adab kita. Menghidupkan syariat Nabi, di situ kemenangan kita. Mau cari kemenangan di tempat lain? Enggak ada. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man Dasar. dassaha. Jadi udah bisa mulai dari sekarang dong Beb ya. Buat anak-anak milenial begini bisa udah mulai. Ayo. Ayo, cari, deketin diri kita sama Allah, terima pinangan Allah. Bagaimana menerima pinangan Allah Subhanahu wa taala? Sebandel apapun kalian, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Kuncinya jangan tinggal. Kuncinya. Berarti kalau sholat boleh maksiat, Beb. Gimana tuh? Berarti kalau sholat boleh maksiat, Beb. Pasti ada pertanyaan begitu. Iya, gimana tuh ada pertanyaan begitu? Kadang-kadang PA juga tuh. As-shalah inna sholat tanha 'anil fahsya'i Wal wal munkar. munkar. Ketika kita mendirikan sholat, menghidupkan sholat tadi, Beb, nanti sholat itu akan menjadi benteng untuk kita agar kita terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Ini anak-anak muda biasa tahu. Kadang kalau kita mau ke pengajian ada aja halangan nih. Mau duduk di majelisnya Allah, di majelis Rasulullah, kita mau duduk, Beb. Hujan. Iya. Malas Lihat motor pas mau nyalain motor, ya bensinnya. Ini kalau hadir ke Cimanggis nih Nurul Mustafa nih bolak-balik kayaknya habis bensin nih. Udah nggak jadi minggu depan masih ada ini. Nah, Iya kan? betul. Tapi kalau mau maksiat, Beb, Di apa aja ada. ada. Tadi Bahkan digampangin. Nggak punya duit, teman ngajakin, kita malam mingguan yuk. Ada aja nanti. Tapi saya nggak punya duit, gue traktir deh. Motor bensin habis nih, gue jemput deh. Ada aja jalannya tuh, Beb. Ini ada problem antara kita sama Allah. Ada problem. Yang pertama, yang kedua pertanyaan tadi kan buat pemuda-pemuda zaman sekarang gimana? Iya. Sekarang ini kalau kita mau selamat hidup di akhir zaman, itu kuncinya cuma 3. Yang pertama adalah ilzam kitab Allah. Berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, nggak belajar di Google. Jangan belajar di Google. Sebab barang siapa, Rasulullah mengatakan man fassara Al-Quran bi aklihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang belajar Al-Quran ini, Beb, dari medsos atau Nggak ada belajar guru. dengan agalnya sendiri, dia menafsirkan Al-Quran, nggak punya guru, maka disiapkan kursi daripada api neraka Allah. Mananya apa coba? Kita perlu belajar kepada guru. Belajar sama guru juga, Beb, jangan sembarangan. Jangan salah. Jangan salah. Malam indahu syekh fasyahu syaitan. Nah. Orang yang nggak punya guru, gurunya syaitan. Ya, ini berarti perlu cari guru. Cari guru jangan sembarangan. Carilah guru yang kita tahu sanad keilmuannya. Nah, Rantaiannya kita tahu. Ini guru kita belajar sama siapa? Gurunya lagi belajar kepada siapa? Gurunya lagi belajar kepada siapa? Sampai nggak sanad ilmunya sampai Rasulullah SAW. Tuh, karena orang zaman sekarang penyakitnya 2. Kalau nggak mau cari guru, ya salah berguru. itu yang repot kalau udah Itu salah yang guru. repot, salah berguru. Kata yang pertama tuh pegang teguh Al-Quran. Yang kedua watba sunnatan. Ente mau selamat, ente mau senang, ente mau bahagia, kuncinya apa? Ikuti daripada sunnahnya Rasulullah. Ente mau dapat cintanya Allah, mau dapat pinangan Allah, mau dapat ridhonya Allah. Ini cintanya Allah, Beb. Kalau kita ngaku cinta sama Allah udah biasa rasanya ya. Iya.
Allah cinta kepada kita. Siapa kita? Kuncinya cuma satu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti sunnah dan syariatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah wa'atad hadakallah bil aslab. Salaf. Ya. Mengikuti salafus soleh, orang tua kita terdahulu. Kayak kejadian yang sekarang ada yang menimpa kita nih. Lo mau selamat, ikut guru kita yang dulu. Yang sekarang macam-macam modelnya antik-antik. Iya, kita lihat ada Abuya Hamid Pasuruan. Itu di Jawa. Di Jawa banyak, Beb. Aulia, Beb. Kita mau ziarah ke makam, gak usah cerita Wali Songo dulu deh. Wali Songo, gak usah cerita Wali Songo dulu, Beb. Ini penerus-penerus Wali Songo, Beb. Para kiai yang berjalan di relnya para Wali Songo, Beb. Makamnya banyak, Beb. Ya, Mereka bukan orang yang gila hormat, gila betul. kemuliaan. Tapi ketika mereka memuliakan Allah, Allah muliakan mereka. Gak cuma di masa hidupnya lagi. Ketika mereka wafat pun, balhum ahya, kata Allah. Mereka hidup, ilmunya hidup, nasihatnya hidup. Kita udah belum menghidupin mereka, nasihatnya. Jangan cuma mengakui muridnya doang. Aneh muridnya Habib ini, aneh muridnya Habib ini, aneh muridnya Kiai ini. Udah nggak usah cerita itu. Yang jadi pertanyaannya, seberapa besar kualitas ente untuk mengikuti jalan mereka? Ilam takunu mislahum fatashabbahu. Kalau ente nggak bisa menyerupai ibadah mereka, minimal apa yang bisa kalian contoh daripada mereka? Ilmunya samudra, Beb. Kita mau ngambil semuanya nggak bisa, Beb. Minimal apa? Apa yang bisa kita contoh? Mereka muhibbin kepada para aulia wassalihin. Kalau nggak kita nyontoh mereka, mau nyontoh siapa? Kalau nggak bisa ngikutin 100%, jangan ditinggalin 100%. Nah, Harus jalan ada yang mereka, kita ikutin. jalan mereka. Mereka para aulia wassalihin. Dari kalangan kiai. Allah kalau mau ngelamar kekasihnya, Beb, mau ngangkat para wali min aulia Allah, Beb, dari kalangan siapapun. Siapa Beb. aja? Dari kalangan siapapun. Siapapun. Hati mu'allaf. Baru masuk Islam, kalau Allah mau jadikan dia kekasihnya wali min aulia illah. Bisa. Kun fayakun. Allah maha berkehendak. Siapapun Kan bisa. banyak sudah ini. Dan kebalikannya juga, berapa banyak orang yang merasa mulia, Allah hinakan. Nah, Tu'izzu man tasya wa tuzillu mantap. man tasya. Nah, Tapi selama engkau berpegang teguh kepada tiga hal ini, insya Allah, Beb. betul. Mudah-mudahan termasuk itu. Tapi nih, yang paling dahsyat di zaman sekarang apa ya coba? Man adzalli waliyan Fakat adzan tuh bilang. faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa orang mengganggu, mencolek. Mengganggu itu apa sih? Mencela, menghina para kekasih-kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi. Yang ada sekarang termasuk nggak? Kalau menurut Termasuk. ya. Gini, Beb. Allah bilang lah, maksudku siapa? Barang siapa orang mengganggu. Mengganggu ini apa tadi? Mencela, menghina. Kemudian lagi meragukan kepada kekasih-kekasih Allah, maka dia telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Beb, yang lagi dibahas ini, Beb, bukan satu nama. Aneh nggak suka sama Habib Abdullah. Aneh curiga Habib Abdullah bukan anaknya Habib Ja'far. Ke inti pribadi, Beb. Pribadi. Ini Semua. ribuan, Beb. Bahkan yang sudah terlihat masyhur wa Walian mereka, mastur. Beb. Habib Ali Al-Habsyi, yang Habib Ali Habsyi. Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang ratib dibaca Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian lagi siapa? Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Halil Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Ini yang kita lihat aja depan mata yang umum di Indonesia ini, Beb. Soleh Tanggul. Ini ribuan. Ribuan, ratusan Berarti ribu. Beb. begini bisa gak kalau kita bilang, ya sudah dia lagi berantem sama, dia ngajakin berantem sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda bilang apa ya? Allah kasih hidayah. Kenapa yang dibilang Allah kasih hidayah? Kesian, Beb. Sebab yang ditantang ini nih bukan, kalau aneh pribadi dikatain orang, diinin orang, ya memang gue jelek. Memang begitu. Memang gue jelek. Sama apa kita yang mau nih. gue banggain? Iya. Ketika ada orang menghina aneh, ada nggak pada diri aneh? Kalau ada, gue introspeksi. Kalau itu hal tersebut nggak ada pada diri aneh, Beb, aneh berlindung kepada Allah, jangan sampai kejatuh kepada celaan tersebut. Simple kan? Tapi kalau ada orang mengkritik para aulia Allah, meragukan para aulia Allah, bahkan mengatakan mereka anak zina. Oh, anak zina? Anak zina lah. Secara tidak langsung? Secara tidak langsung, kadzab. Dia meragukan. Ini bukan anaknya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Iya. Ada keraguan dong. Iya. Berarti zina nih, anak zina. Bapaknya siapa? Padahal secara syuhra di zaman itu, siapa yang nggak kenal Sayyidina Abdullah? Ini bilang Abdullah. Kenapa Abdullah? Nama beliau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi beliau ini, Beb, bentuk ketawaduan beliau, Beb, sebagai hambanya Allah, beliau malu. Maka beliau mengatakan Ubaidillah, hamba yang lemah,
hamba yang kerdil di hadapan Allah. Ubaid, hamba yang kerdil di hadapan Allah. Itu bentuk ketawaduan beliau. Setawadu itu Beb, sehingga menciptakan para wali-wali Allah pada zamannya. Anak cucu beliau, gadaman ala gadamin, bijiddin audai. Mereka dari ayah ke bapak, tarbiyah, baitun nubuah dijaga tersebut Beb, sampai ke kita saat ini Beb. Kemudian mereka mengatakan semua ribuan. Ya, Kan tadi sah kalau gitu. nauzubillah min zalik. Tinggal tunggu ya. Ya, urusan mereka bukan sama aneh, urusan mereka kepada ajdad wa aslafus salih kita Beb. Dan bukan cuman kepada para min alawiyin saja, tapi secara nggak langsung dia mengatakan kiai kita, ulama kita Beb, di Indonesia ini mereka adalah orang-orang yang memandang bukan dengan pandangan mata lu. Kalau kita mata kita kotor banyak ngelihat yang haram, tapi kayak Guru Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, Abu Yahmid, Buya Genggong, kemudian lagi ada juga Beb para aulia, para salihin, para kiai-kiai kita Beb, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari, yang mereka adalah orang-orang yang memandang dengan hati mereka, bukan dengan mata kita yang kotor, yang penuh benci, dengki sama orang. Enggak. Mereka orang-orang yang sofi, orang-orang yang mulia, mereka memandang dengan cahayanya Allah. Kasyaf mereka. Nah, Berarti kita meragukan mereka Beb. Jadi bukan meragukan alawiyin saja secara nggak langsung, kiai-kiai dulu, habib-habib dulu, ulama-ulama dulu, kok bisa sih mereka mencintai tanpa dalil, tanpa dalil itu ya. tanpa sebab? Kok mereka percaya sih tanpa mempelajari? Secara nggak langsung apa? Anda mengatakan apa? Ya. Jadi gini Beb, Simple Beb. simpel sekali sebenarnya. Dia itu secara tidak langsung lagi mukul dirinya sendiri atau mukul banyak yang dipukul sama mereka, bukan cuma satu, bukan alawi, bukan habaib doang sebenarnya. yang dipukul. Semua pecinta, murid, semua merasa mereka sedang diragukan. Kan ada orang berkomentar, Fulan ini nggak benci Beb sama habaib, beliau ini nggak benci, tapi meragukan. Kef. Allahu Akbar, Allah benar. Beb. Allah Mahdi. Nah, Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah. Ada zaman ya Allah, zaman. Dari zaman dulu belum ada. Belum ada, baru ini ya. Baru ini. Oh, rekor. Akhirnya dua jadinya Beb. Ada yang satu memutuskan, ada yang satu yang ta'an. Akhirnya ngaku, jangan-jangan aneh nih. Ada zaman ya nih. Ada zaman. Sikap terbaik kita para habaib atau para pecinta habaib, Kef, sikap terbaik untuk menyikapi yang terjadi sekarang. Likulli syai'in hikmah. Allah yu'til hikmah liman yasha' wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhkuru ilal albab. Setiap segala hal yang menimpa Beb, kejadian yang terjadi Beb, itu dalamnya pasti ada hikmah Beb. Tinggal kita mau ngambil hikmahnya gimana. Kalau kita mendapatkan kebaikan, hikmah yang baik tersebut, faqad utiya khairan katsira wa may yadhkuru ilal albab. Tapi orang yang mendapatkan itu hanya orang yang berakal. Ibrohnya apa sih? Kalau ane pribadi ya. Iya, ibrohnya Beb beneran tuh. Kalau ane pribadi Beb, alhamdulillah. Dengan kejadian ini Beb, banyak yang tadinya orang yang nggak ngerti. Ane dakwah ke beberapa daerah, ke pulau-pulau, ke Padang. Ane ke Riau Beb, ke pedalaman-pedalaman. Mereka manggil ane Ustadz. Oh, Ustaz. Abang kadang-kadang. sebagian dari begitu Beb. Ya nggak apa-apa, apapun mau dipanggil nggak apa-apa, karena misi visi kita bukan itu. Visi misi kita adalah menyampaikan ilmunya Rasulullah, syariatnya Nabi masuk kemanapun tempat Beb. Hikmahnya apa? Yang tadinya nggak kenal, yang dari Padang apa? Ternyata antum selama ini nih Habib Beb, ane baru tahu Beb. Ya berkat dia. Yang tadinya orang nggak tahu, belajar nasab, tentang nasab keilmuan, nasab daripada silsilah, daripada zat, yakni secara dam, yang tadinya orang nggak mau tahu Beb, jadi belajar semuanya Beb. Dan banyak para habaib ini, banyak anak cucu mereka, banyak ibaratnya yang tadinya mereka nggak tahu jalan bapak moyang mereka, akhirnya yang tadinya meninggalkan bahkan Beb, kembali mereka menghidupkan syariat Nabi, menghidupkan akhlak Nabi, menghidupkan adabnya Rasulullah. Ya mungkin ini suatu hikmah yang bisa kita ambil agar kita fafiru ilallah. Yuk kita damai sama Allah. Yuk kita hidupkan lagi ajaran Rasulullah. Yuk kita hidupkan kembali ajaran salafus soleh kita. Apa sih mereka sifatnya Beb? Ahlul insaf bilantisab. Tugas kita apa? Berbuat baik kepada siapapun karena Allah, bukan karena dia baik. Kalau orang berbuat baik kita baik itu hal yang biasa, tapi kita dituntut berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Fasyarafahumullah yaumal abusa
Kamtariro. Yang sekarang Anda lagi pikirin apa ya, Beb? Anda nggak pikirin penilaian manusia. Yang Anda pikirin bagaimana perhatian dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, luar biasa banget ini pembahasan yang begitu banyak hikmah, ilmu, daging, dan kita bisa mendapatkan keberkahan. Habib, luar biasa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbicara Masya Allah. tentang ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat umat sekarang yang lagi Alhamdulillah. galau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya boleh minum dulu, Bib. Ini ada Masya ajwa ini. Allah. Ini ajwa ya, bisa didapat di apa namanya ABD Store, Bib. Ini ajwa dari Habib Ahmad Al-Habsyi, Bib. Masya Allah. Tahu Habib Ahmad Al-Habsyi antum? Beb Ahmad. Ustadz Ahmad Oh, Al-Habsyi. Al-Habsyi. Nah, Iya, Ustaz Ahmad. Ustadz Masih Ahmad. saudara, Beb? Masih saudara ya, apa Nah, lagi? itu hebatnya, Beb ya. Ah. Hebatnya nasab tuh situ, Beb. Oh, Saudara, Beb. ketemu jadinya. Ketemu, Beb. Gimana? Sepupu jauh, family jauh tuh ketemu. Berkat Robitoh ya. Robito. Robitoh ini luar biasa ya. Jadi dari sini Jadi sini. di sini kita tahu, subhanallah. Menjaga nasab tadi. Jadi beliau kasih di sini taruh tempat Beb Ahmad. Ahmad, masya Allah. Abahnya beliau teman abahnya, Beb. Palembang berarti ya. Nah, Mimbatkar itu tuh teman abah. Dari dulu sering ke rumah abahnya beliau tuh, masya Allah. Beb Ahmad. Nah, kalau sama Habib Nabil, nah gimana tuh antum sama Habib Nabil dia? Sama Habib Nabil gimana, Bib? Sepupu apa? Saudara apa tetangga aja? Gosip-gosipnya begitu, Beb. Gosip begitu ya? Gosip-gosipnya begitu. Tapi itu satu waktu daurah bareng enggak? Waktu daurah di Hadramut sama Habib Nabil enggak? Enggak bareng sama beliau. Tapi duluan siapa? Kebetulan aneh punya saudara Habib Nabil itu. Beliau ini banyak belajar langsung dari abahnya, Beb. Oh, langsung dari abahnya. Beliau banyak belajar dari abahnya. Kemudian abahnya menitipkan beliau, diwakapin, bukan nitip ya. Diwakapin. Habib Nabil diwakapin sama Habib Husain bin Ali. Oh Al-Qos. iya, di Condet. Jakarta Condet. Oh, luar biasa ya. Jadi Habib Nabil itu Dapat nadrah langsung. sama kayak aneh sebetulnya. Kita belajar di pesantren, kata abah aneh, bukan cuma cari ilmu, tapi lo cari berkah. Berkah. Ilmu bisa dicari di mana aja, tapi keberkahan nggak sembarangan, Beb. Luar biasa. Jadi Habib Nabil waktu itu dia di Habib Husain bin Ali lama sekali, Lama ya? lama sekali. Luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, nanti besok anak ajak juga ke sini Habib Nabil Ta'al Indana. Insya Ya Allah. mudah-mudahan zakallah khair, Bib. Tutup dengan kata-kata hikmah yang baik dari antum buat kita semua anak-anak muda dan yang suka berada di media-media sosial ini. Fadhal, Bib. Naam. Qala Syafi'i inna lillah ibadan futana talaqtu ay taraka dunya wa khaful fitana nazaru fiha wa lamma amilu anha laysa lihayyin watana ja'alu lujjatan wattakhazu salihil a'mal fiha sufuna. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba yang cerdas. Ya Rab, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Amin. yang cerdas. Taraktu dunia, kesampingkan urusan dunia, Ya Allah. utamakan urusan akhirat. Di dunia kita sebentar, akhirat selama-lamanya. Tinggalkan dunia, prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Wa khaful fitana. Karena apa? Karena di dalamnya adalah tempatnya fitnah, hamuk, tempatnya sumpah, sedih, beban. Seandainya di dunia ada kenikmatan, pasti nikmat bercampur derita. Nikmat hakiki di surga nanti bagi hamba-hamba yang bertakwa. Maka jadikanlah perahu keselamatan kita di dunia ini apa? Semaksimal mungkin, sebaik mungkin kita beramal soleh. Jangan tunggu besok karena kita nggak tahu umur kita, waktu kita berapa lama lagi di alam dunia. Wa yaumun anta fi fagtanim. Di waktu saat ini kita masih punya waktu, punya kesempatan, maka pergunakan sebaik-baiknya untuk kita benar-benar kembali berdamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, kapanpun, dimanapun, jangan pernah malu untuk berdamai kepada Allah karena Allah senantiasa membuka pintu cinta kepada hambanya yang mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair kepada Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan kita bisa bahas lagi tentang yang lain-lain. Terima kasih. Saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah